wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sadaqallahul azim. Wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus jajaran DKM Masjid Nur Abrar, yang kita doakan selalu senantiasa pengurusnya, DKM-nya, jajaran senantiasa dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disehatkan badannya, diberkahi rezekinya dan bahagiakan rumah tangga. Amin. Juga yang terhormat imam sholat isya dan tarawih kita, yang mudah-mudahan kita doakan juga sama selalu dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, diberkahi rezekinya dan bahagiakan rumah tangga. Juga yang terhormat para asatidz, para hujat tokoh masyarakat, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau sekalian. Serta tak lupa salam penghormatan saya kepada kaum bapak, kaum ibu, remajawan-remajawati, shaimin, shaimat, yang insya Allah mudah-mudahan selalu mendapat ridho, rahmat, ampunan dan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala wal azamatuh. Salawat bertas salam tak lupa dan tak henti-hentinya kita limpahkan untuk junjungan kita yang tercinta baginda besar, Nabiuna wa syafiuna wa habibuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini memasuki malam yang ke berapa ini? 8. Ada 8, ada 9. Di sini puasanya kapan nih? Minggu atau Sabtu? Minggu. Oh, Minggu. Berarti malam ke-8. Mau yang ke-8 ke mau 9 sama aja, betul? Biasa, nggak usah orang, nggak usah ribut. Karena hampir tiap tahun beda terus. Tapi tujuannya sama, untuk kita sama-sama menjalankan puasa Ramadan. Insya Allah. Memang Allah sudah berkehendak untuk kita beda pendapat, biasa, lumrah, sunnatullah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 118, "Walau sa'arbuka la ajalna ummatan wahidatan wa la yadzaluna mukhtalifin." Kalau saja Tuhan engkau manusia ini kalau Allah mau manusia ini Allah jadikan umat yang satu bisa. Kalau Allah sudah berkehendak bisa sudah. Allah jadikan ummatan wahidah, umat yang satu, Islam seluruhnya. Mazhab, aliran, paham yang satu bisa, ormas yang satu bisa, partai yang satu bisa dengan mudah. Allah Maha berkehendak. Akan senantiasa Allah ini menghendaki untuk kita beda pendapat. Ikhtilaf ummati rahmat, perbedaan di antara umatku adalah rahmat, insya Allah. Dan saudara, Ramadan masih memasuki daripada babak pertama. 10 hari yang pertama awal Ramadan. 10 hari yang pertama adalah rahmat. Fase yang kedua 10 hari yang kedua
maghfir. 10 hari yang ketiga idkuminan. Baru babak pertama, baru babak penyisihan, sudah banyak yang kesingkir, sudah betul. Padahal baru babak pertama, belum babak final, nanti pertengahan semifinal. Tapi sudah banyak yang kesingkir, betul. Biasa kayak pertandingan pembukanya penuh, nama di mana-mana malam pertama penuh, betul. Luber, tumpah, ruang, apalagi 2 tahun acak-acakan kita punya tarawih, ketemu kemarin awal Ramadan girang. Pikir saya girang sudah, girangnya sampai akhir Ramadan penuh mulu di masjid. Nggak tahu penyakitnya sama apa penyakit. Betul. Malam pertama penuh. Tempat saya jalan sampai ditutup. Halaman orang sampai kepake, teras orang sampai kepake penuh. Pengurus masjid sambutan, mohon maaf, masjid udah nggak nampung. Mudah-mudahan di masjid tahun depan luas bisa nampung. Karena berdoa di bulan Ramadan, alhamdulillah Allah kabul. Nggak sampai tahun depan tuh masjid baru 10 hari Ramadan kurang, tuh masjid udah luas sendiri. Dibangun kagak, udah pada kabur. Tapi namanya puasa kita kan husnuzon, betul. Oh mungkin di malam-malam terakhir pada pulang kampung, di kampung rame kali, kampung rame. Pada pindah tuh akhir Ramadan penuh jadi kampung-kampung. Habis lebaran ada orang yang udah balik lagi, saudara saya tanya di akhir Ramadan itu masjid pada rame, kagak sepi. Pada kemana? Ya Allah, dibohongin mulu masjid. Hoak loh. Tega. Bagaimana kita mau menang perang? Betul? Padahal Ramadan kita dididik. Sebulan penuh cuma untuk sebulan penuh. 11 bulan dikasih kita sudah kelonggaran. Sebulan penuh ini kita untuk modal bekal 11 bulan ke depan. Tapi pelit sebulan aja gak mau, cuma malam pertama. Saya pernah tuh masih daerah Jakarta Pusat, malam kelima tinggal sebuah kubur, itu masjid tinggal 2 son. Saya bilang jangan-jangan malam terakhir tinggal imam sama karpet doang sudah. Bubar. Makanya Allah marah tuh kemarin 2 tahun kita tarawih aja susah, umpet-umpetan. Bahkan ada ditutup ke masjid, ditongkrong Satpol PP, masjid dijagain. Sekali sholat saudara bisa umpet-umpetan jam 10 malam, gelap-gelapan, susah banget. Sekalipun bisa jaga jarak jauh banget, kayak orang lagi marahan. Sepi itu masjid, ditutup sudah 2 tahun susah, sok peduli lagi masjid ditutup. Karena kalau ditutup penuh tamat. Akhirnya Allah kasih ke masjid betul-betul sepi, kosong, melompong. Kenapa? Emang kita udah biasa kosongin masjid di akhir-akhir. Ini yang palsu, ini cinta yang palsu sama Ramadan, bohong loh. Kalau orang cinta sama Ramadan, di akhir lo di ujung mau tambah rame, tambah penuh. Kenapa dia cinta sama Ramadan? Dia sayang sama Ramadan, dia gak mau melepas Ramadan. Dia akan memberikan kesan yang terindah untuk melepas Ramadan. Dengan apa dia akan raih semaksimal mungkin ibadah di bulan Ramadan. Justru puncaknya itu minahal ada di bulan Ramadan. Justru kita meraih derajat yang tinggi ada di bulan Ramadan, di mana di ujung. Justru disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kelebihan kita. Umat Nabi Muhammad diberikan kesempatan emas luar biasa. Hanya di bulan Ramadan, yang lain syariat jangan sama puasa. Kalau kita mau tanding puasa dengan umat-umat terdahulu kalah. Karena kenapa? Umur umat sebelum Nabi Muhammad panjang-panjang. Nabi Nuh 900 tahun, Nabi Adam hampir 1000 tahun.
Nabi Hud 700 tahun ini, Nabi Hud tinggi, gede, gagah sama. Yang sebelumnya tinggi, gede, gagah. Itu bahkan saya pernah baca riwayat Nabi Hud tingginya 7 meter. Kira-kira di sini ada yang 7 meter? Tadi saya ketemu di depan yang listrik 7 meter sudah. Kita mau tanya kawan, kenapa? Karena usia umat Nabi Muhammad udah dibatasin kira-kira 60 sampai 70 tahun orang. Mana buktinya Rasulullah meninggal umur 63, Sayyidina Abu Bakar Siddiq umur 63 tahun. Kalau mengikuti Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang malam ini usianya 62 tahun 11 bulan 20 bulan ada, dia siap-siap sudah. Kalau mengikuti Nabi, ya cuma kan umur acak-acakan, maka kita dapat jadikan Ramadan yang terakhir. Belum tentu kita ketemu Ramadan tahun depan, saudara. Betul? Jadi saudara, jadi Ramadan yang terakhir kita jaga. Karena kenapa? Umur acak-acakan. Kemarin corona 100.000 orang mati, saudara. Nggak tua, nggak muda, nggak laki, nggak perempuan. Banyak yang nggak ketemu Ramadan. Masih ada yang kuat nih. Pertama ketika corona tahun 2020 nggak ketemu 2021. 2021 banyak lagi corona nggak ketemu di 2022, saudara. Abis. Namanya umur acak-acakan. Bisa yang tua duluan, yang muda belakangan. Betul? Atau sebaliknya yang muda belakangan, yang tua duluan. Ada yang salah saya ngomong? Nah, saya udah bolak-balik tadi. Yang tua duluan, yang muda belakangan. Saya balik yang muda belakangan, yang tua. Yang tua habis. Salah. Yang tua duluan dah. Nah iya sudah. Umur umat Nabi Muhammad, tapi dengan yang pendek. Kita dikasih keistimewaan. Dengan apa? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita seumur hidup dapat sudah. Dapat sekali aja malam Lailatul Qadar. Ibadah kita bulan-bulan, umur kita dipanjangin 83 tahun. Sementara usia yang ada modal kita, umur yang diberikan antara 60 sampai 70 tahun. Itu masih kalkulasi mana taat, mana maksiat, mana taat, mana maksiat. Nabi-nabi yang terdahulu juga sama. Dia usianya panjang. Dia saudara, mana taat, mana maksiat, mana taat, mana maksiat. Tapi umat Nabi Muhammad dikasih sama Allah di bulan Ramadan. Yang kata Rasulullah, Ramadan sahur umat ini enak betul-betul bulan umat Islam. Dikasih di ujung, dikasih persiapannya bukan lagi dari awal Ramadan, tapi dari Rasulullah ajarin dari bulan Rajab. Puasanya sebulan, persiapannya 2 bulan. Karena untuk menggapai malam Lailatul Qadar, hamba-hamba yang Allah pilih. Serta seumur hidup sekali malam Lailatul Qadar 83 tahun dia nambah. Nggak pakai kalkulasi sudah. Bagaimana yang seumur hidup 10 kali 830 tahun ibadah bulan-bulan? Bagaimana yang seumur hidup 20 kali dapat Lailatul Qadar 1600 tahun dia ibadah? Umat di mana? Di mana? Yaitu kaum-kaum terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad. Siapa bisa tandanya? Ibadahnya ribuan tahun. Tapi kita nggak sadar-sadar sudah. Kalah mulu. Bagaimana lu mau cerita menang, Pak Ul? Jangan cerita menang. Bangga amat habis selesai lebaran. Menang dari mana kalau lu menang? Menang dari mana? Mesti tambah kosong kok menang. Cuman ketimbang puasa syariat Nabi yang terdahulu juga puasa. Di mana kelebihan kita atas umat Nabi Muhammad? Kenapa Rasulullah disiapkan dari bulan Rajab? Artinya sholat kita suruh dirapikin dulu. Beresin sholat kita, percuma. Puasa kita kalau sholat kita nggak beres, percuma. Sia-sia saudara. Kalau kita masih permain sholat, masih banyak bolong-bolong untuk sholat, kagak dibayar untuk utang sholat. Maka Rasulullah di bulan Rajab itu perintahkan kita, sudah disebut
Ramadan 2 bulan berturut-turut karena Rajab ini justru adalah perintah sholat. Sementara kalau puasa itu diperintahkan yaitu di tahun 2 Hijriah. Setelah Rasulullah hijrah, tahun kedua baru syariat puasa berlaku. Allah perintahkan. Dan ketika puasa Allah hanya cukup seru di bumi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah cukup seru di bumi. Perintah-perintah yang lain Allah cukup seru di bumi. Seperti haji. Walillahi ala nasijul baik man istaqara sabila. Allah cukup seru di bumi. Tapi sholat beda. Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasulullah subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang mana telah diberkahi di sekelilingnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Makanya begitu perintahnya istimewa, hitungannya juga istimewa. Justru yang pertama dihisab sholatnya, rapihin dulu sholat kita. Yang mana Rasulullah sampaikan awalu ma yuhasabu bil abdul yaumil qiyamati sholat. Yang pertama-tama dihisab dari seorang hambanya adalah sholat. Apabila sholatnya baik, baiklah secara keseluruhan. Apabila sholatnya buruk, buruklah secara keseluruhan. Begitu pentingnya sholat dalam situasi kondisi apapun. Ketika kita puasa, kita sakit, batalin sudah, bisa diganti di hari yang lain. Ketika kita puasa lagi jadi musafir, kita dikasih rukhsah. Justru Allah suka hukum rukhsahnya dipakai ketimbang hukum azimahnya, hukum yang pokok dipakai. Allah udah kasih keringanan, hilang ketika keringanan dipakai. Artinya lebih afdal ketika kita melakukan perjalanan, kita batalin puasa kita. Tapi kalau sholat dalam situasi kondisi apapun tidak boleh ditinggal. Kita nggak mampu berdiri lagi sholat, sakit saudara, boleh nggak kita duduk? Boleh. Alhamdulillah. Nggak mampu berdiri, nggak mampu duduk, saudara, sakit lebih berat, kita berbaring memberikan isyarat dengan anggota tubuh, boleh nggak? Boleh. Nggak mampu lagi memberikan isyarat dengan hati, saudara. Nggak mampu lagi, saudara, jadi sholat. Melihat dulu lah. Pengurus masjid sini, ustaz-ustaz sini kalau mau sholatin jenazah, nanya dulu di jenazah sholat nggak? Kok kagak pernah sholat Ustaz? Jangan disolatin, kalau bukan boleh main kayu aja sekalian. Mau ngapain? Rasulullah ketika mau sholatin jenazah, Rasulullah nanya bagaimana nih jenazah? Kata sahabatnya Rasulullah ini jenazah punya utang, Rasulullah tinggal. Itu utang urusan di dunia, meninggalkan sholat utang di hadapan Allah. Begitu pentingnya sholat. Jangankan lagi jadi musafir, lagi perang berkecamuk. Sholat nggak boleh tinggal. Bagaimana saat musuh di depan kita sholat? Sebagaimana saat musuh di belakang kita sholat. Terlupanya kita nggak sengaja, tertidurnya kita nggak sengaja. Begitu kita bangun, kelewatan subuh kita jam 9, jam 10, mungkin jam 1, jam 2, habis sholat zuhur, buru-buru bayar sholat subuh kita. Disitulah waktu kita nggak boleh, saudara, nggak dibayar. Artinya dalam paham mazhab Asy-Syafi'iyah, sholatnya nggak sengaja kita tinggalin, yang ketiduran, yang lupa, buru-buru kita bayar. Apa yang sengaja, yang sehari 2 hari, yang setahun 2 tahun bayar. Umpama usia 15 tahun dari balik nggak sholat, 25 tahun baru sholat, 10 tahun dia nggak sholat, begitu 25 tahun dia 10 tahun ke depan, 25 tahun sampai 35 tahun, selama 10 tahun ke depan sholat tidak baik. Habis sholat subuh kan, habis zuhur, yang satu bayar utang, 5 waktu double terus saudara, yang satu bayar utang. Maka jangan coba-coba tinggalin sholat. Begitu pentingnya sholat ketika kita lahir, baik belum ngerti, belum mendengar dengan sempurna, belum lihat, belum sempurna, belum paham apa-apa. Tidak ada kalimat yang lain, pendidikan yang lain, dakwah yang lain kecuali azan dan iqamah, saudara. Betul? Diazankan di telinga kanan, diiqamatkan telinga kiri. Betul? Yang namanya azan, saudara, bersuara kayak bisik-bisik.
Tuh baik ngerti yang namanya aja itu bersuara, panggilan mesti keras, mesti bersuara, saudara. Betul? Betul. Kalau perlu yang namanya panggilan itu sekencang-kencangnya, maka masjid kalau perlu bikin menara yang tinggi sebagai yang kuat. Biar kenapa? Biar suaranya jauh, manggil orang sholat, biar datang ke masjid saudara, makmur ini masjid saudara. Betul? Betul. Suaranya dipelanin saudara. Saya mau tanya, yang begini pintar apa bego? Betul. Pintar apa bego? Betul. Kamu sekalian aja rubuhin aja tuh menara. Itu suara kencang, orang dia masuk masjid, ini suara dipelanin, pada tidur semua aja, betul? Aduh, yang begini, nggak tanggung-tanggung saudara, dibandingin sama anjing. Saya mau tanya, sesat gak? Ngaco gak? Ngawur gak? Bahaya gak? Goblok gak? Kalau yang begini sesat, diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Ya jangan didiemin saudara, lawan. Saya bingung saudara, jangan-jangan yang begini saudara, lahirnya bukan diajarin, digonggongin kali saudara. Yang diingat cuma anjing doang, ya Allah illallah. Habis aja diobok-obok logo diganti saudara. Logo halal diganti sama waya, kan gua kan nggak ngerti. Emang orang Jawa apa maksudnya nih? Saya tanya sama orang ahli kaligrafi, itu ada komunitas ahli grafis, saya ketemu Seramah di Sukabumi, itu banyak yang menolak. Kenapa bisa dibaca haram? Ada yang nggak putus di situ saudara, ini bahaya. Dipakai saudara, mu ini jajah sama depak. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah illallah. Nggak sampai gitu saudara, LGBT dibelain. Tahu LGBT? LGBT, bahasa kerennya LGBT. LGBT atau LGBT? Laki sama laki. Hah? Tuh tahu. Gue LGBT juga gue. Jadi gini LGBT gue. Laki ganteng bini 3. Bercanda gue, bercanda. LGBT L-nya apa ini? Lesbianisme, perempuan doyan sama perempuan. Perempuan kawin sama perempuan, mohon maaf lahir batin kan goblok, buah melo diadu-aduin. Kalau enggak, bejat gak? Rusak gak? Lawan gak? Betul? Takbir. Allahu Akbar. Ramadan rusak nih kalau ada LGBT. Mengundang muka Allah, Allah gak pandang Ramadan. Kenapa penduduknya rusak? L-nya tuh, G-nya begitu. Homoseksual, laki doyan laki, laki kawin sama laki. Urusannya deh, gue pedang ya gue duit kan bohong. Kalau enggak, itu namanya anjing tau anjing. Anjing sama anjing. Anjing jantan sama anjing jantan kagak kawin, betul nggak? Anjing betina sama anjing betina kagak kawin. Ada orang yang lebih bejat saudara, laki sama laki kawin dibelain. Apa menak apa itu? Menak apa? Menak anjing, aku nama tuh. Udah rusak sudah. Segala perilaku binatang dibelain. Makanya otaknya cuma anjing doang. Kelakuan anjing dibela. Saya laporin saudara, suruh laporin di Polda Metro Jaya. Walaupun bukan tempat sebenarnya bisa diterima, tinggal dilimpahin tuh berkasnya saudara. Saya laporin nih, siapa di Mabes Polri. Padahal saya laporin pertama Ahok, saya laporin Sukmawati kebanding sama Kidung aja saudara. Itu udah kena terjerat pasal jadi tersangka. Saya laporin Victor Leskoda, Abu Janda, 20 tokoh saya laporin bersama kawan-kawan. Walaupun lumayan diterima, diproses jadi tersangka, walaupun nggak diproses masih lumayan. Ini ada apa dengan satpam gereja? Betul. Preman saudara, satpam gereja jadi menteri agama, sarjana kagak lulus. Kagak ada profesor aja, kagak ada kiai aja saudara. Gila negara. Ini yang pintar, yang goblok, yang menteri agamanya, presiden yang goblok. Hah? Yang goblok presidennya ke menterinya. Dua-duanya saudara. Ya Allah illallah, presiden ini gak ngerti, gagal paham mulu. Dipilih menteri agama yang gagal paham mulu, rusak negara. Kata Rasulullah, kalau bukan segala urusan dipegang oleh ahlinya, tinggal tunggu kehancuran saudara. Betul? Hancur kita diobok-obok, diadu domba. Ini orang main buat PPKI. NU dulu kan begitu saudara. Betul?
Ini ada oknum nih rusak nih saudara. PKI udah masuk kemana aja untuk adu domba kita. Nggak kelar-kelar. NU-nya aja diobok-obok saudara. Betul? Rusak ini negara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. saudara, sholat itu sudah dididik kita dari lahir udah diajar, itu dakwah kita sudah sampai kapan? Sampai anak umur 7 tahun. Begitu sudah 7 tahun bukan dakwah lagi, meningkat amar ma'ruf. Kata Rasulullah anak umur 7 tahun baru perintah itu sholat. Kalau dakwah ngajak, ngasih contoh orang tua sholat, anak setahun 2 tahun bisa ikutin orang tua sholat. Betul? 7 tahun tadi nyuruh, ingat deh, ajak, suruh. 7 tahun terus kita suruh sampai umur 10 tahun. Begitu umur 10 tahun kata Rasulullah Nisa menjadi nahi munkar. Anak kamu sholat 10 tahun pukul dengan pelajaran yang ringan, hukuman yang ringan untuk memberi efek jerak. Bagaimana meninggalkan sholat itu luar biasa pedih, sakit. Itu yang perlu kita didik anak kita. Padahal 10 tahun belum balik, baru mau majlis sudah diberikan sanksi tegas. Jangan main-main untuk meninggalkan sholat. Nahi munkar telah berlaku. Karena kenapa intinya sholat? Yaitu inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Munkar apa sih? Maksiat terang-terangan. Kita lagi sholat gak mungkin berbuat munkar. Kita nanti nih tadi sholat dan nanti sholat. Gak mungkin kita lagi sholat berzina, berjudi, minum-minuman keras, korupsi, gak mungkin. Itulah gunanya sholat. Tambah kita sering sholat, tambah jauh dari kemungkaran. Karena kemungkaran ini saudara, orang sholat nggak mungkin berkiblat ataupun mendukung kemungkaran. Netralnya saja orang sholat terhadap kemungkaran sama juga mungkar. Maka Allah tanya, mana janji kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku karena Allah. Allah akan tanya, mana sholat anda untuk Allah? Mana ibadah anda, puasa anda, semuanya karena Allah. Padahal sholat kita adalah untuk dididik, mencegah, melarang kekejian dan kemungkaran. Tapi kita netral terhadap kemungkaran, sama juga mungkar. Yang begini sholatnya saudara, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka ular bagi mereka yang sholatnya lalai. Sholat tapi maksiat dikerjain, kemungkaran didiamin, percuma saudara. Sholatnya rusak. Kemungkaran apa lagi saat ini? Kemungkaran di depan mata. Mempertontonkan ketidakadilan itu adalah kemungkaran. Mempertontonkan kezaliman, kebatilan, kemungkaran saudara. Kalau sudah begini, sholatnya percuma. Maka sholat dikerjain, diperingatin, diajarin dari bulan Rajab. Di bulan Sya'ban kita silaturahmi. Karena sholat ketika kita salam ke kanan ke kiri, menebar kebaikan, menebar keselamatan, bukan kezaliman, kebatilan yang kita sebarin saudara. Betul? Buat kapan sholat? Justru sholatnya percuma. Yang begini saudara gak ada artinya. Yang begini puasanya saudara percuma. Sholatnya percuma. Walaupun dia pergi haji tiap tahun, walaupun umrah tiap bulan, sedekahnya hebat, baca Qur'annya hebat saudara, sholatnya, sunnahnya hebat, puasa sunnahnya hebat, percuma. Apalagi yang dizalimin ulama, cucunya Rasulullah, Habib Rizik, Habib Bahar, yang begini neraka jahanam, sholatnya nggak kepake, puasanya nggak kepake, kalau dia mau taubat, neraka jahanam saudara. Betul? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 10, innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabul jahannam wa lahum adzabul harim. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, membikin susah, memfitnah orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dia nggak mau tobat, tempatnya neraka jahanam. Maka ketika kita mau puasa, kita minta maaf. Jauh-jauh hari kita minta maaf, kapan aja mau Ramadan kita minta maaf, mau puasa minta maaf, mau lebaran minta maaf, saat lebaran minta maaf, habis lebaran minta maaf, kapan aja. Kenapa? Biar puasa kita diterima. Ketika kita dihisab oleh Allah, Syekh Syafi'i Kasyari mengatakan, ketika kita dihisab oleh Allah, bawa 70 dosa. Ketika dosa kita
kepada Allah, Allah ampuni. Dan disitulah perannya baru man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang namanya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan karena Allah, Allah hapusin dosa tahun lalu. Itu dosa urusan kita sama Allah. Kalau kita punya dosa sama manusia, gak minta maaf percuma. Maka kata Syekh Sofyan Asy-Syauri, ketika kita nanti membawa satu dosa di hadapan Allah, tapi dosa kita dengan manusia, dengan hamba Allah, maka jangan berharap ibadah kita. Jangankan Ramadan ini, jangankan salat kita kemarin, seluruh ibadah kita seumur hidup ditolak oleh Allah, neraka jahanam. Kalau kita jahat, apalagi ulama yang dijahatin, saudara. Betul. Habib Rizik ambisi yang kekuasaan, saudara, cuman mau negara ini jangan dinistakan, agama ini jangan dinistakan, PKI jangan dibela, aliran sesat jangan dibela. Betul? Itu doang. Maka kesempatan kita sebagai orang beriman tiap hari dipanggil selama sebulan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, agar kita siap menerima panggilan Allah. Apa panggilan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu intansyurukum yansurkum wasyarif aqdamakum. Hai orang-orang beriman, tolong bela menangin agama Allah. Kalau engkau tolong bela menangin agama Allah, niscaya Allah akan mengangkat engkau. Allah akan kokohkan engkau. Maka insyaallah dengan Ramadan ini kita ramaikan masjid kita sampai akhir. Insyaallah kita raih kemenangan. Dengan apa? Ramadan adalah bulan jihad di mana Rasulullah melakukan perang Badar. Itu ada di bulan Ramadan. 300 tentara umat Islam dipimpin oleh Rasulullah melawan langsung 3.000 kafir Quraisy dan 3.000 rampok dengan 300. Dengan apa? Dengan jihad kekuatan bulan Ramadan. Semangat bulan Ramadan, semangat bulan persemua, semangat bulan Ramadan harus kita jaga. Siap bersatu? Siap bersatu? Siap bela ulama? Siap bebaskan Habib Rizik? Siap bebaskan Habib Bahar? Siap bebaskan Bang Ulama? Takbir! Senin, rakyat sudah menderita, merintih. Corona belum selesai melanda, minyak goreng udah hilang, sudah. Betul. Sekali ngomong, sudah kemarin dicari nama ibu-ibu minyak goreng hilang. Sekarang minyak goreng hilang, ibu-ibunya pada hilang. Minyak goreng udah ada, kenapa ibu-ibunya pada hilang? Harganya udah nggak ketulungan, saudara. Betul. Di 100% naik. Ini udah rezim yang luar biasa. Makanya mereka sudah merintih, pakai mau perpanjang jabatan, saudara, goblok ya sudah. Nggak tahu malu, emang rezim nggak tahu malu. Betul? Emang rezim udah bejat. Maka kesempatan kita, karena kita juga yang tergolongin, ulama tergolongin, pasca dibantai dan dibunuh 6 orang. Hari Senin insyaallah semuanya saudara, ayo kita bela rakyat. Siap bela rakyat? Siap bela umat Islam? Siap bela agama? Siap bela ulama? Siap bela aktivis Islam? Takbir! Tapi niatkan diri kita berjuang untuk hanya karena Allah. Bukan berebut bangkai, berebut kekuasaan, berebut jabatan, saudara. Bukan berebut perut, saudara. Yang kita pikirkan orang beriman adalah bagaimana agama ini bisa tegak, umat Islam terlindungi, agama Islam jangan dinistakan, saudara. Betul? Siap berjuang? Siap bersatu? Mudah-mudahan kita doakan pemimpin kita, pejabat kita di Ramadan ini, mereka mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar mereka tobat, mereka kembali kepada Allah. Kalau pejabat kita, pemimpin kita, penguasa kita, ulama sufi yang sesat, saudara, mereka tobat. Waktu presiden bisa menyuarakan keulamaannya, saudara, maka demi Allah kita akan bela pemimpin kita, pejabat kita, penguasa kita sampai di tinggal penghabisan, saudara. Takbir! Maka tetapi terus rakyat diinjak-injak, saudara. Umat Islam, saudara, disingkirkan, ulama dipenjarakan, PKI dibela, aliran sesat dibela, penista agama dibela, ulama dipenjarakan, aset-aset negara dijual kepada asing dan asing kafir. Maka demi Allah jihad kita bukan di medsos lagi, saudara. Jihad kita, saudara, bukan lagi jihad konstitusional yang sudah kita lakukan. Jihad kita ikuti komando ulama yang istiqomah, yang bukan penjilat kekuasaan sampai titik darah penghabisan, saudara. Takbir! 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 Sallu ala Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Kalau ada jam yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dilaporin ke polisi. Bukan apa-apa. Gue lawan Ahok dari zaman dulu, tahun 2012, 2014, gue lawan Ahok, gue dipenjarain.
18 orang FPI lawan Ahok masuk penjara, 2 orang teman saya di penjara mati itu zaman Ahok. Maka ketika saya keluar saya lawan Ahok, judicial review tentang undang pilkada, Ahok mengajukan bahwa pertahanan nggak perlu cuti. Saya lawan, alhamdulillah kita menang, Ahok harus cuti. Tapi ketika saya menang, saudara, Ahok menistakan agama di depan mata saya, saudara. 2 bulan setengah teman saya mati di penjara. Saya ingat ketika saya keluar penjara, saya lawan Ahok jalur konstitusi. Pas begitu kan Ahok mendidih darah saya, kenapa teman saya mati di penjara? Dan ternyata Ahok mengurangi lagi menghina agama. Karena kenapa? Saya ceramah terakhir di Haul Habib Ahmad bin Ali di Pulau Seribu. Ternyata saya seminggu selesai Ahok datang ke situ, dia ngomong Al-Maidah 51, jangan mau dibohongin Al-Maidah 51. Masih ingat gak sih? Masih. Saya melihat saudara di depan mata saya, melihat videonya di depan mata saya Ahok. Saya tungguin selesai sidang, saya kejar. Tinggal 1 meter lagi saya mau bikin perhitungan. Kalau memang ketika itu bisa dibunuh, saudara, saya bunuh. Tapi gagal, dipisahin sama polisi. Kalau kemarin Ahok kita bikin perhitungan, saudara, saya ditangkap. Gak peduli saya masuk penjara lagi, gak peduli saya penjara lagi, gak peduli dipecat seumur hidup sebagai pengacara. Karena hukum Allah di atas segala-galanya, saudara. Takbir, takbir. Akhirnya saya gagal, maka saya melaporkan Ahok pertama di Mabes Polri tanggal 6 bulan 10 2016. Nggak direspon Habib Rizik, saya lapor Habib Rizik. Nggak direspon Habib Rizik bikin aksi bela Islam yang pertama. 14-11 juta orang kagak direspon, bikin lagi aksi bela Islam yang kedua. 14 malah ditembakin, saudara. Syekh Ali Jabir pingsan, kemudian Kiai Haji Arif Ilham pingsan. Nggak direspon 4 juta orang, padahal 21-27 juta orang baru direspons. Itu pun sudah berjilid-jilid, sudah berjuta-juta, saudara. Makanya saudara, kalau kita nggak bersatu, saudara, bangkit lagi, maka kita bisa dihabisin sama PKI, saudara. Betul. Makanya kita harus bangkit. Mereka, saudara, orang penista agama sudah menjadi surga. Indonesia sudah surga menjadi penista agama. Mereka mendapat posisi. Ahok saya laporin keluar penjara malah jadi komisaris. Itu yang namanya Victor Escobar saya laporin malah jadi gubernur NTT. Immanuel Ibn Nazar sudah saya laporin malah jadi komisaris. Belakangan dia tobat, belain Munarman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka mereka sekarang pada maju. Ahok maju jadi capres siap 2024. Kalau Ahok capres maju, pilih gak? Pilih gak? LBP udah deklarasi di Medan jadi capres, saudara. Kalau dia capres, pilih gak? Pilih gak? Betul. Malam, saudara, insya Allah saya terpanggil karena melihat cawapres dia maju, saudara. Maka 2024 saya maju cawapres, insya Allah. Saya maju karena Allah. Saya mau tanya, pilih atau tidak? Pilih atau tidak? Siap berjuang? Siap bersatu? Takbir. Sebagai penutup ceramah yang singkat ini, tadi saya baru pantun sekali lagi, boleh gak? Betul. Kalau saya pantun jawabnya apa, saudara? Aku ngerti. Kenapa gue dicuekin? Terkesima sama gue cawapres. Saya pantun sekali lagi. Jawabnya apa? Betul. Siap. Apa? Buah nangis, buah delima. Buah duku, buah durian. Itu nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.